Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Merah Putih. Film ini berkisah tentang perjuangan melawan tentara Belanda pada tahun 1947. Film ini disutradarai oleh Yadi Sugandi dan dirilis dengan semboyan Untuk Merdeka Mereka Bersatu. Dan sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film diceritakan tanggal 17 Agustus tahun 1945, 2 hari setelah Jepang menyerah. Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Belanda yang baru terbebas dari penjajahan Nazi kembali masuk ke Indonesia untuk menegakkan kembali 3 abad pemerintahan kolonialnya. Tahun 1947, lebih dari 100.000 tentara Belanda menduduki pelabuhan, kota, dan pantai Indonesia. Mereka masuk ke pegunungan dan hutan untuk mencari tentara Republik. Sulawesi Utara, Mei 1947. Seorang pemuda bernama Thomas yang diperankan aktor Doni Alamsyah terlihat sedang menangkap seekor ayam di hutan. Namun ketika akan kembali ke rumahnya, dia menyaksikan seluruh keluarganya tewas dieksekusi pasukan Belanda. Cuma kita. Tidak ada anak lain. Jangan. Yang sedang melakukan penyisiran untuk mencari tentara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Thomas mengembara sendiri untuk menuju pusat sekolah tentara rakyat di Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 1947. Dia bergabung dan berlatih untuk membalas kematian keluarganya. Sementara itu, seorang guru bernama Amir yang diperankan Lukman Sardi baru saja pulang mengajar di sebuah sekolah di desa. Dia mempunyai istri yang bernama Melati yang sedang mengandung anak pertama mereka. Amir memberinya kabar gembira bahwa dia diterima masuk menjadi calon perwira bergabung dengan tentara rakyat. Namun, kabar itu tidak membuat Melati senang. Dia justru sedih meskipun niat dan cita-cita Amir sangat mulia, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Melati akhirnya tidak sanggup memberinya kabar gembira tentang kehamilannya. Seorang anak bangsawan bernama Surono meminta izin kepada kakaknya yang bernama Senja untuk ikut bergabung juga dengan tentara RI. Dia ditemani sahabatnya yang bernama Marius yang punya kebiasaan buruk yaitu mabuk. Baru saja tiba, Thomas tidak sengaja menyenggol Marius. Mereka hampir terlibat perkelahian karena ejekan bau kerbau yang dilontarkan Marius kepada Thomas. Mintalah baju baru dari ibumu. Setelah Surono melerainya, Thomas bertemu Dayan, yaitu pemuda Bali yang akan mendaftar juga. Thomas sebenarnya sudah dilarang mendaftar menjadi tentara karena namanya tidak terdaftar. Namun saat sang kapten menguji tekadnya untuk berjuang, Thomas akhirnya diterima. Benar kan? Orang juga diajarkan untuk membayar mata dengan mata, Pak. Para di sini. Dan jangan kecewakan saya. Surono dan Marius yang datang terlambat saat pendidikan hari pertama mendapatkan hukuman dari sang kapten untuk menggali lubang. Rambut para prajurit baru ini dipangkas, kemudian diberi seragam khusus dan dilatih bela diri menggunakan bambu runcing. Merangkak di bawah kawat berduri hingga menembakkan senjata dan membaca peta. Ayo topan cepat. Saat Thomas akan mandi, Marius kembali membuat masalah dengan mencuri kalung salib miliknya. Bajingan! Mana aku tahu. Itu
Anjing. Kapten datang dan memarahi Thomas dan Dayan yang dianggap membuat kegaduhan. Mereka berdua dihukum menggali lubang. Dayan dengan sabarnya membantu Thomas, padahal kesalahan sebenarnya dilakukan oleh Marius. Dayan menasehatinya untuk menahan emosi karena musuh mereka sesungguhnya adalah Belanda. Mereka yang berada di barak tentara ini berasal dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Amir yang berlatar belakang sebagai guru dan beragama Islam memberi contoh toleransi di antara mereka. Marius dan Thomas kembali berselisih hingga rekan mereka melerainya kembali. Macam yang kita. Saat latihan menembak, ternyata Thomas memiliki keunggulan daripada si Marius. Sementara Dayan mempunyai bakat melesatkan pisau tepat sasaran. Mereka dilatih bertarung dengan tangan kosong. Main-main. Sang kapten mengumpulkan seluruh prajuritnya karena ditemukan sebuah minuman beralkohol yang sebenarnya milik Marius. Namun Thomas langsung maju ke depan dan mengakui bahwa itu miliknya. Kapten akan mengeluarkannya dari pusat pelatihan ini, namun Marius sadar dengan kesalahannya dan membuat banyolan hingga sang kapten hanya menghukum mereka. Kembali ke barak, Thomas mendapatkan kembali kalung salibnya yang sudah tergeletak di kasur. Dia pun tersenyum kembali. Malam itu si Gembul membuat lelucon dengan membuat sebuah kalung jimat. Sedang bikin apa kamu? Jimat untuk kekuatan suci. Lalu kita bawa untuk bertempur. Kita akan jadi kebal, Nok. Tak lama, kapten datang memanggil Surono dan Amir ke ruangannya. Dia mengangkat Surono menjadi letnan 1 dan Amir menjadi letnan 2. Setelah pelantikan itu, mereka diperkenankan untuk menemui keluarga mereka masing-masing. Amir begitu senang dapat bertemu kembali dengan Melati. Malam itu, Thomas mengajak Senja untuk berdansa dengannya. Namun tiba-tiba, pasukan Belanda melakukan penyerangan. Cepat. Mereka saling mengintai di antara lebatnya hutan. Pergi. Kita bisa cium itu bawa. Toman. Namun si Gembul yang sembrono menjadi korban pertama dari pihak Republik. Dia terkena timah panas dari tentara Belanda yang memiliki persenjataan lebih modern. Banyak tentara Republik yang tewas malam itu. Kita akan mati. Tenang. Menguatkan posisi kalian. Kalian berdua, isi posisi itu. Surono memilih maju sendiri ke garis depan untuk menyelamatkan kakaknya yang bernama Senja yang terjebak di sana. Amir meminta pasukan yang tersisa untuk mundur dan membangun strategi baru untuk menghadapi mereka. Namun ketika kapten mereka datang, dia memaksa untuk terus maju. Amir akhirnya menahan Thomas yang ingin terus bertempur. Surono menemukan Marius yang berlindung ketakutan hingga membuat dia tertembak. Ayo, cepat. Dan koploknya si Marius malah meninggalkan Surono sahabatnya sendiri yang terluka parah. Tak lama Thomas datang dan berusaha menyelamatkannya. Disusul Senja yang langsung menangis melihat adik kesayangannya. Surono meminta Thomas menjaga kakaknya sebelum dia tewas di pelukan kakaknya.
Di pagi hari, si Marius yang bermental tempe kembali bertemu dengan Amir. Thomas mengajak Senja untuk segera pergi dari lokasi itu demi keselamatan mereka. Mereka menemukan Amir dan yang lainnya. Thomas seketika marah dan akan menghajar Marius karena meninggalkan atasan sekaligus sahabatnya sendiri. Tiba-tiba pasukan Belanda kembali datang menyerang mereka. Bagaimana kalau dia tentara Belanda? Dua tentara Republik kembali tewas terbunuh. Amir yang menjadi pimpinan memerintahkan pasukan yang tersisa untuk mundur keluar dari desa ini. Dia menyimpan sebuah granat di bawah jenazah rekan mereka untuk memberi hadiah kepada tentara Belanda. Ayo, Wing! Sementara itu, Thomas dibantu rekannya masuk ke gudang amunisi Belanda untuk merampas persenjataan mereka. Dan Dayan meminta warga desa untuk mengungsi meninggalkan rumah mereka menghindari serangan Belanda. Namun, sang kepala desa dan warganya menolak meninggalkan rumah mereka. Tak ada pilihan lain, Dayan dan Amir meninggalkan mereka semua. Naas, seorang prajurit terkena tembakan. Coba dengar suara itu, Pak. Amir memilih pergi untuk menyelamatkan Melati. Saat dia masuk ke rumahnya, hampir-hampir saja tertembak, namun untungnya Dayan berhasil menggorok tentara Belanda itu. Pasukan Belanda tiba di desa ini. Mereka mengeksekusi kepala desa dan para petani hingga mencelepot mojang desanya. Dan sekarang, Pak, iya. Terima kasih, Lura. Sama-sama. Ada Guniana buat kami. Beetje wachten! Laat geen gaan! Amir kini hanya mempunyai 3 bawahan, yaitu Thomas, Marius, dan Dayan. Dayan memintanya untuk memimpin mereka melakukan langkah selanjutnya, meskipun dia masih bingung, tidak tahu apa yang akan mereka rencanakan. Malam itu, mereka memutuskan untuk beristirahat. Thomas memberikan pistol yang sebelumnya dipegang oleh Surono kepada Letnan Amir. Kisah lama Amir memutuskan untuk bergabung dengan tentara rakyat setelah salah seorang muridnya yang bergabung dengan gerakan pemuda tewas tertembak. Selepas sholat subuh, Amir berdoa untuk meminta petunjuk dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa untuk menuntunnya memimpin pasukan yang tersisa ini. Ya Allah, dan sisanya mengharapkan aku membimbing dan memimpin mereka. Aku mohon kearifan, supaya aku tahu apa yang aku harus lakukan. Amir meminta Melati membawa Senja ke rumah ibunya di Lamongan. Sedangkan dia dan 3 anak buahnya akan kembali ke desa untuk menyusun strategi penyerangan gerilya. Saat tiba di desa, mereka menyaksikan hampir seluruh warga desa telah tewas terbunuh. Seorang bapak tua kehilangan istrinya. Di saat kejadian, dia dan anak laki-lakinya sedang berada di ladang. Si bapak ini mengetahui pasukan Belanda bergerak menuju selatan. Namun, dia tidak tahu persis seberapa besar kekuatan musuh, entah 10 atau 100 bahkan mungkin 1000. Amir telah membuat sebuah peta. Terungkap Belanda melakukan strategi memecah kekuatan tentara Republik dan memisahkan Jawa menjadi 2 dan memisahkannya dari Republik. Mereka merencanakan untuk mencegat mobil pasukan Belanda yang membawa truk bahan bakar di sebuah jembatan. Namun untuk melakukan itu mereka berempat tidak akan sanggup melawan pasukan musuh. Truk butuh bahan bakar, tapi kita bisa menghentikan truk-truk mereka. Dan begitu mereka sampai di jembatan ini, Orang sambut mereka dengan tangan terbuka.
hingga sang bapak mengutus anak laki-lakinya yang berjumlah cukup banyak membantu mereka. Dayan ditugaskan mengintai di atas pohon untuk melihat kedatangan musuh. Marius dan Thomas kembali menggali untuk membuat pertahanan. Mereka mengajarkan anak-anak desa itu untuk membuat bambu runcing dan menembakkan senjata, kemudian membagi tugas dan menempati posisinya masing-masing. Merdeka! Merdeka! Singkat cerita, konvoi pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Van Gardner akan melintasi jembatan tersebut. Dayan yang melihat dari atas pohon segera memberi kode. Thomas menyamar menjadi penggembala kambing untuk menahan pasukan Belanda itu berhenti di jembatan ini. Padahal dari belakang dia meletakkan granat untuk menghancurkan truk bahan bakar. Pasukan Belanda ini langsung diserang dari berbagai penjuru. Marius sempat menangis lebay karena terkena peluru yang menyerempet tangannya. Situasi pun berhasil dikendalikan. Tiba-tiba anak bungsu si bapak terluka karena terkena tembakan. Si Mayor Van menjadi sasaran kemarahan anaknya. Marius segera melakukan pertolongan pertama karena ternyata Marius pernah bersekolah di jurusan kedokteran. Dia berhasil mengeluarkan pelurunya dan nyawanya berhasil terselamatkan. Thomas akan mengeksekusi si Mayor Van, namun Amir punya rencana lain untuk memaksa menunjukkan rencana tentara Belanda selanjutnya. Mereka ternyata menuju Lamongan, desa di mana Melati dan Senja berada. Untuk mempercepat perjalanan, mereka membawa mobil milik Belanda. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Merah Putih ini? Dalam film Merah Putih karya Yadi Sugandi, melalui narasi cerita alur awal, alur tengah, dan alur akhir ternarasikan pesan bahwa kebinekaan latar belakang tiap orang terkait identitas suku bangsa, agama, dan golongan yang lain tidak menjadi sebuah halangan untuk bisa bersatu memperjuangkan tujuan bersama. Dan nasib bangsa Indonesia tidak akan berubah jika kita tidak mengubahnya. Mari kita sama-sama berjuang memperbaiki diri agar bermanfaat untuk negeri. Dan tidak lupa juga dengan kopi. Merdeka! Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.